Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dekana Kuta Hotel dengan anggota saya sendiri, Laila Alfia Syahrin, Raisa Atala, dan Selvianti Amalia akan mempresentasikan tentang analisa standar operasional prosedur pengelolaan sanitasi, hygiene, dan K3 di Dekana Kuta Hotel. Profil Dekana Kuta Hotel. Dekana Kuta Hotel terletak di Jalan Setiabudi nomor 8 Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dan hanya berjarak 15 dan 20 menit berkendara dari Pantai Kuta dan Bandara Internasional Ngurah Rai. Hotel berbintang 4 ini memiliki 92 kamar berpenyejuk udara, 2 restoran, kolam renang, pusat kebugaran, area khusus anak-anak, dan lounge bersama. Selain itu, terdapat 3 ruang pertemuan multifungsi yang berhadapan dengan teras kolam renang. Kami dalam pembuatan tugas analisa ini telah melakukan wawancara dengan e-commerce supervisor Dekana Kuta Hotel, Riza Restuaji. Tim penyusun SOP. Penyusunan SOP K3 di Dekana Kuta Hotel melibatkan setiap departemen yang diwakilkan oleh kepala departemen masing-masing. Pada praktiknya, penyusunan SOP K3 ini cenderung ke Departemen Engineering, Housekeeping, Food and Beverage, dan sebagai fasilitator untuk HRD. SOP dibuat dan disepakati seiring dengan operasional hotel berjalan. Penyusunan SOP K3 dilakukan jika ada hal yang berkaitan dengan kedaruratan, SOP sebelumnya yang kurang efektif, atau ada kebijakan pemerintah setempat dalam keadaan tertentu. Dalam penyusunan SOP, tiap kepala departemen akan mengumpulkan data-data atau pengalaman para staf. Kemudian didiskusikan dengan tim masing-masing. Setelah SOP bayangan ini terangkum, barulah SOP ini didiskusikan dengan HRD dan departemen-departemen terkait. Setelah terjadi kesepakatan, lalu SOP ini ditetapkan oleh manajemen dan disampaikan ke departemen terkait. Oke, nama saya Reza. Saya akan melanjutkan presentasi tentang SOP dari Hotel Dekana, yaitu penyelenggaraan operasional sesuai SOP yang dilaksanakan oleh Hotel Dekana Kuta Bali. Jadi penyelenggaraan SOP di Kana ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori internal dan eksternal. Yang termasuk dari kategori internal itu adalah orang-orang yang berada di dalam departemen hotel seperti departemen engineering, housekeeping, food and beverage, sales and marketing, dan semua departemen yang ada di dalam hotel. Lalu yang disebut dengan pihak eksternal yaitu pihak ketiga, yaitu orang-orang yang di luar hotel seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan pemadam kebakaran. Nah, sosialisasi penyelenggaraan SOP ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan evaluasinya pun akan dilakukan setiap ada case yang terjadi di dalam hotel. Dan mungkin penyelenggaraan evaluasi dan evaluasi ini akan berbeda dengan hotel lainnya. Lalu penerapan SOP di Hotel Dekana dilakukan setiap hari. Jadi setiap staf akan melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka kerjakan setiap harinya di dalam hotel. Seperti jika ada staf yang tidak bekerja sesuai dengan SOP, maka supervisor akan berbicara mengenai apa yang harusnya si staf itu lakukan untuk memenuhi SOP yang harusnya dilaksanakan oleh si staf tersebut. Jadi kalau misalnya ada masalah, supervisor berkewajiban untuk melaporkan hal atau kasus tersebut kepada head department untuk mencatatnya. Kemudian jika hal yang sama terus terjadi, akan didiskusikan ke tingkat manajemen dan SOP-nya mungkin bisa diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala penyelenggaraan operasional yang terjadi di Hotel Dekana. Jadi pada dasarnya setiap hotel pasti memiliki kasus yang terkait dengan K3. Kasus K3 ini ada yang internal, yaitu antar departemen dengan departemen lain, atau juga ada yang eksternal,
yang melibatkan pihak ketiga. Dan kebanyakan kasus yang terjadi di Hotel Decana Kuta Bali ini adalah kasus yang melibatkan pihak ketiga. Jadi karakteristik dari penghuni Hotel Decana, pelanggan Hotel Decana ini kebanyakan adalah pasangan muda dan keluarga kecil yang juga berasal dari luar negeri. Jadi mereka tidak mengetahui daerahnya atau tempat-tempat yang bisa dipercayai untuk menukar uang, ataupun kebanyakan juga pasangan muda yang keluar malam dan akhirnya dijamret oleh penjahat di luar. Jadi si pihak Decana Kuta ini punya kewajiban untuk membantu para pasangan muda dan keluarga kecil yang ada di hotel untuk melaporkan kasus tersebut ke polsek yang terdekat, yaitu Polsek Kuta. Selanjutnya ada dampak COVID-19 terhadap usaha pariwisata. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, pihak manajemen mengobservasi keadaan yang berkaitan dengan tingkat hunian, akses transportasi, dan kebijakan lokal. Dikarenakan penerbangan keluar masuk Bali sendiri sudah ditutup, manajemen Decana Kuta Hotel memutuskan untuk menutup sementara hotel sampai waktu yang tidak ditentukan. Tetapi manajemen mengambil patokan agar bisa menentukan rencana selanjutnya. Decana Kuta Hotel menutup hotel pada tahap pertama pada tanggal 28 Maret sampai 26 Mei. Kemudian melihat update dan dari keseharian, Decana Kuta Hotel memutuskan untuk memperpanjang kembali penutupan sementara sampai 15 Juli 2020. Proyeksi Decana Kuta Hotel pada awal Agustus situasi akan berangsur normal. Kerugian akibat pandemi tidak bisa diprediksi, tapi dari fixed cost tetap ada biaya yang harus dikeluarkan hotel tiap bulannya, walaupun hotel sedang tutup. Contohnya seperti abdomen listrik, jaringan telepon, jaringan internet, dan penggunaan air tanah. Diperkirakan fixed cost tersebut mencapai 30-50 juta per bulan. Decana Kuta Hotel pun tetap menggaji karyawan pada masa pandemi ini sebesar 30% dari gaji pokok, serta tetap menjamin BPJS Kesehatan dan BPJS TK Karyawan 3. Dalam menarik customer, rencananya Decana Kuta Hotel akan membuat promosi bagaimana menjamin kebersihan dan kenyamanan tamu selama menginap, dengan harapan tamu tetap mau menginap di hotel. Decana Kuta Hotel pun berharap dari Kementerian Pariwisata bisa melakukan hal yang masif untuk mempromosikan kembali Indonesia, khususnya Bali, ke mata internasional sebagai destinasi yang aman dan bersih. Lalu selanjutnya ada perubahan SOP karena COVID-19. Konsep new normal sebenarnya sudah ditanamkan di SOP K3 di Decana Kuta Hotel. Tapi dengan adanya pandemi ini, pihak hotel jadi lebih antisipasi akan hal tersebut. Selama ini dalam kinerjanya, tim hotel selalu menjaga kebersihan hotel, baik itu yang bersentuhan langsung dengan tamu ataupun tidak. Dalam menghadapi new normal ini, kemungkinan Decana Kuta Hotel akan menerapkan penggunaan masker untuk setiap staf yang bekerja dan mengingatkan untuk mencuci tangan. Sebelumnya, penggunaan masker di hotel telah diwajibkan untuk mereka yang bekerja dalam keadaan sakit ringan seperti batuk atau flu. Maka new normal ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi hotel. Decana Kuta Hotel tentunya berdiskusi dengan manajemen dan dengan panduan yang berlaku di tiap departemen, akan mengajukan keperluan yang diperlukan dan yang dibutuhkan untuk menghadapi new normal ini. Perkiraan dari pihak hotel, pembelanjaan untuk masker, sarung tangan, dan sabun cuci anti kuman akan menjadi yang utama. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan pengunjung, Decana Kuta Hotel tentunya dengan masukan dari tiap departemen untuk menambahkan alat-alat yang dibutuhkan. Dengan masukan-masukan tersebut, manajemen dapat menentukan hal yang perlu diprioritaskan. Dari itu, berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu 1. Pembuatan SOP di Hotel Decana Kuta melibatkan semua departemen yang ada, khususnya pada departemen engineering, housekeeping, dan food and beverage.
Lalu kedua, dalam penyelenggaraan SOP-nya di Hotel Decana melibatkan pihak yang ada di dalam hotel, yaitu internal, dan pihak yang ada di luar hotel atau pihak ketiga. Ketiga, karakteristik tamu yang menginap di Hotel Decana Kuta adalah pasangan muda dan keluarga. Dan dilihat dari kasus yang dijabarkan oleh narasumber, kebanyakan dari mereka adalah yang berasal dari luar negeri. 4. Kebanyakan kasus yang terjadi di hotel adalah kasus yang melibatkan pihak ketiga atau eksternal. 5. Penutupan hotel dilakukan secara berkala dan didasarkan oleh pembaruan berita yang ada. 6. Pihak manajemen Hotel Decana sangat memperhitungkan semua pengeluaran yang ada dan sistemnya sangat baik sehingga masih bisa menggaji karyawannya dan menjamin kesehatan karyawannya dengan BPJS yang ada tanpa mem-PHK karyawannya. Lalu 7, pihak Decana menilai bahwa di bulan Agustus situasi akan kembali normal. Ke-8, pihak hotel ingin Kementerian Pariwisata di Indonesia untuk melakukan hal yang masif untuk kembali mempromosikan Bali sebagai destinasi yang aman. Dan terakhir, untuk menghadapi normal baru, pihak hotel telah memiliki strategi untuk kembali menarik pelanggan dengan promosi jaminan, keamanan, dan kenyamanan. Juga menyediakan masker, sarung tangan, dan disinfektan untuk karyawannya agar aman berinteraksi dengan tamu. Lalu, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal yang terkait dengan penerapan SOP dan kesiapan Hotel Decana Kuta dalam menghadapi normal baru, yaitu 1. Praktik pembuatan SOP sebaiknya juga melibatkan seluruh departemen yang ada di dalam hotel sehingga tidak ada pengkhususan departemen dalam pembuatan SOP ini, karena peneliti menilai bahwa dalam praktiknya SOP juga diperlukan pada departemen seperti sales and marketing, banquet, purchasing, dan semua departemen yang ada di hotel, tidak hanya engineering, housekeeping, atau food and beverage saja. Lalu pihak manajemen juga harus mempertimbangkan jaminan yang akan diberikan kepada tamu agar aman menginap di hotel dan menjabarkannya agar tamu lebih sure, lebih pasti untuk menginap di dalam hotel. Lalu manajemen Hotel Decana harus membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek untuk menghadapi normal baru agar hotel lebih siap dalam menghadapi situasi yang ada ke depannya, karena kita tidak tahu normal baru ini akan berapa lama dan berapa lama pariwisata di Indonesia akan kembali normal seperti sebelumnya. Lalu perlu wacana pengevaluasian kinerja untuk melihat bagaimana karyawan bisa mematuhi SOP yang ada dan bekerja sesuai SOP, karena selama wawancara kita tidak mendengar bahwa pengevaluasian ini bagaimana dan karyawannya, apakah karakteristik dari karyawannya apa bisa mematuhi atau tidak. Lalu pihak hotel juga harus bisa memberlakukan sanksi dan ketegasan terhadap karyawan atau staf hotel yang tidak mematuhi SOP-nya. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.